Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najia Rizka Amalia dari Prodi PAUD semester 7, Stigno Al-Farabi Jamanis Pangandaran. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya buat dengan mata kuliah Ilmu Falak, dosen pengampu Fajar Farhan Hikam, SSY MPD. Yang akan kita bahas sekarang, yang pertama, apakah definisi dari arah kiblat? Yang kedua, apakah dasar hukum dari arah kiblat? Dan yang ketiga, bagaimanakah sejarah dari arah kiblat? Sebelum kita mengetahui apa itu definisi dari arah kiblat, kita akan ketahui terlebih dahulu apa itu arah. Arah berarti jurusan. Tujuan dan maksud arah juga memberi arti jarak terdekat yang diukur melalui lingkaran besar permukaan bumi dan istilah yang lainnya yaitu ziha, syaroh, dan azimut. Nah, sedangkan kata kiblat berarti Ka'bah yang terletak di Masjidil Haram, kota Mekah. Para ulama sepakat menghadap ke arah kiblat adalah suatu syarat sahnya ibadah sholat yang wajib dituju oleh umat muslim. Jadi dapat kita simpulkan, apa itu arah kiblat? Arah kiblat adalah arah menuju Ka'bah atau Baitullah melalui jalur paling terdekat dan menjadi keharusan bagi setiap orang muslim untuk menghadap ke arah tersebut pada saat melaksanakan ibadah sholat dimanapun berada pada di belahan dunia ini. Selanjutnya, apa itu dasar hukum dari arah kiblat? Yang pertama, dari Al-Quran. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang dasar hukum menghadap kiblat. Antara lain yang saya ambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 144 yang artinya, sungguh kami sering melihatmu kamu mengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat, dan Injil memang mengetahui bahwa berpalinglah ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Dan yang kedua yaitu dari hadis. Di antara hadis yang berkaitan dengan penjelasan dan dasar menghadap kiblat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sabit bin Anas. Beliau berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pada suatu hari sedang sholat dengan menghadap Baitul Maqdis, kemudian turunlah ayat, sesungguhnya aku melihat mukamu mengadah ke langit, maka sungguh kami palingkan mukamu ke kiblat yang kamu kehendaki. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Kemudian ada seseorang dari Bani Salama berpergian menjumpai sekelompok sahabat sedang ruku pada sholat fajar. Lalu ia menyeru, sesungguhnya kiblat telah berubah. Lalu mereka berpalinglah seperti kelompok Nabi, yakni ke arah kiblat. Nah teman-teman, jadi bagaimana sejarah arah kiblat? Secara singkatnya, sejarah arah kiblat setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah dan berhubungan juga dengan kewajiban sholat 5 waktu. Jadi sejarahnya Masjid Al-Aqsa dalam Islam merupakan salah satu destinasi dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dari Masjid Al-Aqsa ini, Malaikat Jibril mengantar Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan ke surga. Di dalam perjalanan ini, Rasulullah bertemu beberapa nabi pendahulunya dan pada akhirnya menerima perintah sholat 5 waktu tersebut. Nah, Masjid Al-Aqsa ini juga merupakan kiblat pertama untuk menunaikan sholat selama 16-17 bulan setelah perpindahan ke Madinah
pada tahun 624. Akan tetapi, Rasulullah menerima petunjuk pada saat sedang melaksanakan sholat. Rasulullah harus mengubah arah kiblat ini menjadi menghadap ke Ka'bah. Di masa Nabi Muhammad SAW, awalnya perintah sholat itu ke Baitul Maqdis di Palestina. Namun Rasulullah SAW berusaha untuk tetap sholat menghadap ke Ka'bah. Caranya adalah dengan mengambil posisi di sebelah selatan Ka'bah dengan menghadap ke utara. Nah, maka selain menghadap Baitul Maqdis di Palestina, beliau juga tetap menghadap ke Ka'bah. Namun, ketika beliau dan para sahabat hijrah ke Madinah, maka menghadap kedua tempat yang berlawanan arah menjadi mustahil. Dan Rasulullah SAW sering mengadahkan wajahnya ke langit, berharap turunnya wahyu untuk menghadapkan sholat ke Ka'bah. Hingga turunlah ayat 144 dalam surat Al-Baqarah. Di dalam urusan menghadap Ka'bah, umat Islam punya latar belakang sejarah yang sangat panjang. Ka'bah merupakan bangunan yang pertama kali didirikan di atas bumi ini untuk dijadikan tempat ibadah manusia pertama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa sholatnya seorang Muslim harus menghadap ke Ka'bah sebagai bagian dari aturan baku dalam sholat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekarang sudah mengetahui apa itu arah kiblat, apa itu dasar hukum dari arah kiblat, dan bagaimana sejarah dari arah kiblat tersebut. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.